Ya, selamat sore. Sekarang kita teruskan lagi dengan kuliah farmakoepidemiologi. Ini sebenarnya kuliah yang terakhir, yaitu suatu kesimpulan ya, yaitu farmakoepidemiologi di mata industri, pemerintah, dan masyarakat. Ya. Jadi alasan-alasan dilakukannya, studi epidemiologi dari segi regulatori. Saya benci ini ya dengan apa auto koreksi ini, dia selalu ubah. Saya tulis regulatory bahasa Indonesia tapi diubahnya jadi pakai y itu ya. Oke, dari segi regulatori yaitu pengaturan kebijakan obat ya sebagai prasyarat bagi pemberian izin peredaran obat dan untuk memberikan jaminan bahwa obat yang diedarkan itu aman. Dari segi marketing yaitu pemasaran produk ya untuk menjamin nama baik produk. Karena kalau ada sampai kita udah marketing tapi produknya ditarik, nanti kan nama baiknya jadi rusak ya. Untuk melindungi perusahaan dari tuduhan-tuduhan terhadap efek samping ya, untuk membantu dokumentasi apabila obat hendak dipasarkan dengan indikasi berbeda kepada populasi pasien yang berbeda ya. Jadi kemungkinan kan sekarang kan misalnya indikasinya untuk seperti phenytoin tadi, indikasinya ada bisa untuk migrain, ada untuk epilepsi. Jadi tiba-tiba dia mau minta izin untuk indikasi lain, dia harus minta izin lagi. Jadi dia harus tunjukkan bahwa produk-produk kalian itu, produk-produknya itu aman ya di dalam pasar ya. Dari segi klinikal yaitu dokter dan pasien ya, memberi keyakinan bagi dokter dan pasien bahwa obat yang dipilih betul-betul aman ya. Menyediakan informasi untuk mengantisipasi reaksi obat yang merugikan yang mungkin terjadi sehingga dapat dimonitor dengan baik. Membantu untuk membuat keputusan akan obat apa yang akan dipilih. Kan obatnya banyak sekali ya. Misalnya epilepsi ada obat ada phenytoin, ada gabapentin, ada valproat, carbamazepin, banyak sekali. Mana yang dipilih? Nah, tentunya kita akan memilih yang aman ya sesuai dengan penelitian farmakoepidemiologi ya. Dari segi pengambil keputusan yaitu pihak manajemen ya membantu untuk membuat keputusan dalam memasukkan obat ke dalam formularium ya. Nah, aplikasi farmakoepidemiologi ya pertama adalah dalam proses perizinan obat ya. Kedua, kebijakan penggunaan obat ya pada tingkat rumah sakit kan ada komite farmasi dan terapi. Jadi komite farmasi dan terapi ini untuk menentukan obat-obat mana yang boleh masuk ke rumah sakit untuk indikasi tertentu ya. Jadi nggak mungkin farmasi rumah sakit itu sediakan obat semua obat. Nanti bangkrut dia ya sampai nggak laku kan bangkrut nanti kan. Jadi kita nggak mungkin beli semua obat ya. Jadi akan dipilih obat-obat tertentu misalnya kalau sakit ini ya diabetes. Nah, obatnya itu aja yang kita sediakan gitu ya. Jadi kan kayak misalnya golongan yang sama ya, misalnya golongan ACE inhibitor kan banyak banget, mungkin ada lebih dari 10 ya. Captopril, enalapril, ramipril, perindopril, semua kan satu golongan tuh. Ya, mungkin kita pilihlah 3 atau 4 yang ada di rumah sakit kita gitu ya. Nah, pada tingkat Kemenkes ya kita akan membuat daftar obat esensial ya, izin impor dan lain-lain. Pada tingkat dunia ada tingkat WHO ya, WHO, oke. Pedoman penata laksanaan suatu penyakit. Nah, biasanya itu perhimpunan dokter spesialis ya, mereka yang akan membuat pedoman penata laksanaan suatu penyakit. Kalau di Malaysia nih, apoteker sudah pasti masuk juga dalam membuat pedoman penata laksanaan. Tapi kalau di sini mungkin belum ya. Nah, metode farmakoepidemiologi yang kita pakai pertama yaitu nanti malam kita akan belajar ya, yaitu drug utilization review atau drug utilization evaluation ya. Evaluasi atau kajian penggunaan obat. Nah, data-data dari kajian klinikal, data awal dari kajian klinikal. Kemudian pharmacovigilance dan post marketing studies fase 4 ya. Jadi kan
obat ini pengembangannya ada 4 fase ya. Jadi yang fase keempat adalah yang disebut post marketing ya, pharmacovigilance. Nah, ini adalah pengumpulan data efek samping obat misalnya dari laporan spontan dari dokter maupun pasien ataupun apoteker ya. Cohort studies, case control studies, case report atau case series ya. Nah, kemudian juga systematic review dan meta analisis yang sudah kita pelajari juga ya. Nah, proses pengembangan obat baru ya kan, ada kajian fase 1 pada orang sehat. Jadi yang proses pengembangan obat baru ini ya, pertama dari drug discovery ya, dari kimianya, dari apanya itu 2 sampai 5 tahun. Kemudian preclinical, ini preclinical kita harus cari farmakokinetiknya, formulasinya dan sebagainya, itu 1,5 tahun. Ya itu kalau cepat no ya. Pasti ada yang lama juga kan. Nah, kemudian kita baru clinical. Kalau clinical itu pada pasien ya. Nah, 5 tahun pada clinical pertama ini ya. Kemudian 3 tahun. Jadi 5 sampai 7 tahun aja ini clinical nih. Dari 1 sampai 3. Soalnya clinical ini nggak bisa dicepetin. Kalau yang ini kan bisa dicepetin nih di lab ya. Kita kerja tiap hari di lab bisa selesai, tapi yang ini nggak bisa. Ini kepada pasien ya. Pertama kepada pasien yang sedikit pasien dulu, kemudian kepada pasien, ini pada orang sehat. Fase 1 pada orang sehat. Fase kedua kepada pasien terbatas ya. Yang ketiga ini pasien yang lebih banyak jumlahnya ya. Nah, setelah fase 3 kalau obat itu aman dan berkhasiat, kita dapat market ya, kita dapat menjual obat itu ya. Nah, kemudian baru fase 4 setelah menjual kita nggak bisa lepas tangan. Kita harus post marketing survei. Takutnya obat kita ini setelah dipakai oleh berjuta-juta orang ada efek samping ya. Kamu bayangkan obat ini sampai kurang lebih berapa tahun nih? Ya, ini sampai berapa? Ini aja 5 sampai 7 tahun ya, taruhlah 5 tahun ya. Tambah ini kira-kira 5 tahunan ya, atau paling cepat lah 5 tahun. Paling cepat 10 tahun. Itu obat paling cepat 10 tahun ya. Nah, kalau vaksin yang COVID ini berapa tahun? Setahun kan? Belum sampai setahun ya. Karena COVID-nya kan baru setahun ya kan. Tapi itu luar biasa sih ya, karena sekarang kan kondisi luar biasa. Kalau mau tunggu 10 tahun mungkin banyak orang sudah akan mampus duluan. Betul nggak? Ya. Jadi memang vaksin COVID ini ya memang dipercepat ya. Nah, kalau dibilang 100% aman ya kita nggak bisa jamin, ya kan? Karena kan ini cepat-cepat namanya juga, ya kan? Tapi ini adalah suatu usaha, ya, suatu usaha. Jadi tentunya tidak sembarangan, tetapi harus melindungi juga karena kalau tidak nanti keburu mati semua orang. Jadi seperti makan buah apa namanya si malakama ya. Nah, contoh penggunaan farmakoepidemiologi ya. Nah, obat-obat yang telah ditarik dari peredaran. Ini kan banyak yang ditarik, ini salah satunya ya. Misalnya tioridasin ya, ditemukan di market pertama kali 58. Wah, udah obat tua ini ya. Nah, sempat digunakan sampai lebih dari hampir 50 tahun ya. Nah, baru ditarik. Lumayan lah, sudah untung lah 47 tahun ya. Nah, udah untung lah. Tapi karena ada dia menimbulkan sakit jantung ya, sehingga ditarik. Valdecoxib, nah ini yang kurang beruntung nih ya. Valdecoxib ini baru 2 tahun di market ya, sudah ditarik karena menimbulkan efek samping pada jantung ya. Sayang ini ya, bertahun-tahun di develop, berapa tahun? Tadi 10 tahun di develop ya. Di market 2 tahun udah ditarik lagi. Kira-kira untung nggak perusahaannya? Pak, betul, Rugi Pak. ya. Bisa rugi kan? Nah, rosiglitason 10 tahun lumayan lah kalau 10 tahun ya. 10 tahun dia dipakai, 10 tahun ditarik. Ya, mungkin pulang modal lah mudah-mudahan ya. Sibutramine ini obat diet ya, 11 tahun baru ditarik ya. Orsiprenalin 49 tahun. Nah, ini sih lumayan 49 tahun ya, udah pulang modal lah mungkin ya. Ya pastilah ya. Nah, tapi karena ini orsiprenalin ini obat apa ini? Obat antihistamin ya, antihistamin ya. Mungkin nggak terlalu banyak orang pakai juga sih ya. Nah, kalau obat-obat kayak valdecoxib, rosiglitason ini memang banyak orang pakai karena ini kan untuk obat diabetes ya. Ini untuk obat NSAID, obat nyeri kan, pasti banyak orang pakai itu. Nah,
Pengaruh terhadap penggunaan obat, ya, ini yang meta analisis kan sudah pernah kita lihat ya, bahwa akibat dari satu meta analisis ya, di mana beta blocker ya, kalau dulu kan beta blocker termasuk adalah pilihan pertama untuk hipertensi ya, di mana-mana orang pakai beta blocker. Tapi setelah meta analisis ini ditemukan bahwa ternyata beta blocker itu nggak terlalu bagus untuk hipertensi ya, dia tidak melindungi terhadap stroke. Nah, oleh karena itu, karena meta analisis ini pada tahun 2005 ya, ini nggak terlalu lama yang lalu kan. Nah, akhirnya pedoman-pedoman penata laksanaan yang baru tidak merekomendasikan obat ini sebagai lini pertama. Ya, lini pertama. Lini kedua, lini ketiga boleh aja, tapi bukan lini pertama lagi. Ya. Nah, selain itu, beta blocker seperti saya jelaskan dulu ya, dia itu dikontraindikasikan kepada gagal jantung. Kenapa? Karena gagal jantung, jantungnya udah lemah. Kalau kamu kasih beta blocker tambah lemah lagi. Gitu. Itu orang dulu pikirnya gitu. Pikirnya sederhana aja begitu. Nah, tapi ternyata si beta blocker ternyata gagal jantung ini nggak segampang ini ya. Nah, dia ternyata beta blocker ini setelah ada meta analisis lagi ya, ada meta analisis. Nah, ternyata beta blocker ini bagus malahan untuk gagal jantung. Nah, sebaliknya beta blocker nyatakan mempunyai efek yang baik untuk gagal jantung. Dulunya beta blocker dikontraindikasikan, malah sekarang menjadi obat lini pertama. Lihat nggak? Ya, jadi ilmu farmasi, ilmu kedokteran ini berkembang terus. Yang tadinya lini pertama jadi terakhir, yang lini terakhir jadi pertama. Ya. Nah, juga yang tadi yang disebut drug evaluation review ya, kajian penggunaan obat. Nah, ini beta blocker underused in secondary prevention of myocardial infarction. Harusnya pasien yang kamu sudah pelajari ya di pedoman penata laksanaan MI ya, STEMI non STEMI ya. Itu kan kalau orang sudah kena STEMI harusnya dia ada pakai beta blocker ya. Nah, tapi setelah kita pelajari, setelah ada evaluasi, ternyata dia underuse. Apa itu underuse? Masih kurang diresepi, masih banyak pasien yang nggak dapat. Nah, ya. Kajian penggunaan obat dapat dilakukan dengan cara kajian literatur, review, ya, atau kajian DUR, DUE yang nanti malam kita akan pelajari, ya, drug use review atau evaluation, dengan meneliti secara langsung penggunaan obat-obat tersebut bagi pasien, ya. Kemudian drug utilization review, drug use evaluation yang nanti kita akan pelajari malam ini ya. Nah, contohnya drug utilization vancomycin in pediatric ya. DUR atau DUE ini dapat dilakukan oleh tim farmasi dalam tingkat rumah sakit ataupun tingkat provinsi dan nasional untuk melihat penggunaan obat suatu penyakit. Misalnya kalau dilihat banyak pemakaian suatu antibiotik tertentu pada suatu masa, lalu dilihat apakah memang ada infeksi atau epidemik atau karena ada promosi pabrik obat atau faktor lain. Jadi kalau kita di farmasi ini kita tahu nih kenapa ya tiba-tiba obat ini banyak keluar, kenapa ya? Apakah memang ada epidemik, banyak penyakitnya, atau karena ada promosi nih dari pabrik obat. Nah, kita adakan drug utilization review evaluation ya. Nah, demikian juga efeknya terhadap perubahan penggolongan obat. Ya, misalnya kan obat di Indonesia itu kan ada golongan apa? G, golongan W gitu ya. Nah, golongan OTC dan golongan yang harus pakai resep B, G gitu ya. Nah, golongan yang apa? Yang golongan obat keras, obat psikotropik ya. Nah, di Australia dan Inggris golongan PPI, tahu nggak? Golongan PPI itu ya, golongan PPI itu Rugi, seperti Pak. omeprazol ya, dapat dibeli tanpa resep dokter, tetapi dapat dijual secara OTC karena dibatasi hanya penggunaan 7 hari ya untuk indikasi gangguan gastroesophageal reflux disease ya. Jadi di Australia, Inggris, Amerika juga ya, PPI ini bisa dijual di supermarket malahan ya, obat OTC. Ya di sini kan nggak boleh ya. Nah, ada yang dinamakan pharmacovigilance. Apa itu? Itu adalah science
and activities, ya, science dan kegiatan-kegiatan ya yang berhubungan dengan deteksi, ya, assessment, understanding dan prevention, ya, pemahaman dan prevention, pencegahan, ya, dari adverse effects, ya, dari efek samping, ya, dan dari problem-problem yang bersangkutan dengan obat lainnya, yaitu pharmacovigilance. Jadi vigilance itu, jadi kita hati-hati, vigilance, ya. Jadi ini merupakan suatu karir, ya, pharmacovigilance. Jadi kamu kalau memikir karir farmasi itu di industri bukan cuma produksi atau QC, ya, tapi dia juga ada yang lain-lainnya seperti pharmacovigilance, pharmacoepidemiology, ya. Nah, ini orang yang ahli dalam pharmacovigilance ini, dia boleh kerja di pharmaceutical company, biotech company, ya. Mungkin juga kerja di contract research organization, regulatory authority such as DCJ, FDA itu Amerika lah, POM, Badan POM kalau kita, ya. Clinical Research Organizations, Pharmacovigilance Unit in Medical College, ya. Knowledge Process Outsourcing KPO, ya, such as Accenture, Cognizant, C4MIC, Corporation dan sebagainya, ya. Nah, ada orang yang ada dicari, ya, namanya Pharmacovigilance Associate, ya. Apa job description-nya? Job description-nya dia harus meneliti tentang compliance dengan regulasi, ya, dan semua SOP, ya, conduct, monitor, dan reporting regular pharmacovigilance development. Jadi dia ini sebagai banyak bikin laporan-laporan efek samping dan sebagainya, dan dia harus meneliti, ya, dan kemudian memberikan laporan ke pusat, ya. Ini pharmacovigilance. Oke. Nah, ada networkingnya ada WHO, ISPOR, ya, INRUT. Dulu saya pernah jadi ini, saya pernah jadi network sama INRUT ini, ya. Kemudian IMSN, ya, ISPI, ASEAN Pharmacoepidemiology, semua itu ada network-networknya, ya. Nih. Jadi maksud saya itu nantinya kalian, ya, mungkin bisa jadi kerja di situ. Saya ada bekas murid, ya, yang kerja di Hong Kong, ya, sebagai pharmacovigilance, ya, clinical study, ya. Cuman emang kamu bahasa Inggrisnya harus pinter sih, ya. Ada pertanyaan nggak? Pak, mau nanya deh, Pak. Silakan. Kan tadi kalau misalkan kayak perusahaan bikin obat, terus dia kan indikasinya biasanya udah ketahuan nih sesuai dengan perizinannya. Nah, tapi kan sekarang banyak tuh Pak dokter-dokter itu yang itu kalau kayak gitu gimana tuh Pak? Maksudnya apa? Iya, dokter-dokter banyak yang menggunakan off-label drugs, Pak. Nah, itu kan maksudnya beda gitu dari segi off-label, ya. Off-label indikasi berarti, awalnya. Jadi biasanya ya, off-label berarti dia tidak sesuai, di luar dari apa yang diperbolehkan, ya, yang secara resminya. Tapi itu gini loh. Off-label itu mungkin bisa, ya, artinya dalam buku-buku kedokteran mungkin akan dianjurkan obat ini untuk off-label, ya, off-label, ya. Tapi perusahaan yang mengeluarkan, dia tidak mensahkan itu, ya, dia tidak mempromosikan, ya, dia tidak meresmikan itu. Karena apa? Takutnya kalau dia mengatakan indikasi ini, ya, kan dia belum membuktikan, ya. Takutnya nanti kalau orang itu ada apa-apa, si perusahaan itu harus bertanggung jawab, gitu loh, ya. Jadi supaya dia bisa masuk ke dalam indikasi yang sebenarnya, dia harus minta izin lagi ke Badan POM. Nah, itu harus ada proses lagi, ya. Oleh karena itu kenapa off label? Kalau off label itu ya udah terserah dokter dan terserah pasien, tanggung jawab sendiri kalian, gitu. Ngerti nggak?
Ya. Kalau ada pertanyaan apa-apa nanti kita nanti kalau misalkan ada kejadian, ya Iksan, kalau ada selesaikan kejadian dulu. itu terus gimana Pak? Misalkan terjadi kejadian itu sama pasiennya gitu Pak. Berarti itu udah sepenuhnya tanggung jawab dari dokternya gitu Pak. Iya, tapi kan gini, off label itu ada juga yang betulnya gitu. Maksudnya memang bisa dipakai gitu, tapi si perusahaannya nggak mau masukkan itu karena waktu dia minta izin tuh dia nggak masukkan itu sebagai indikasinya gitu loh, ya. Repot kalau dia waktu minta izin dia nggak masukin, tiba-tiba dia masukin sekarang dicetak. Maksudnya off label itu nggak dicetak di dalam brosurnya itu, ya. Kita nggak akan terbaca di situ, ya. Nah, cuman kadang-kadang memang bisa dipakai, ya. Dan di dalam pedoman penata laksanaan mungkin sudah disebut, ya, pakailah obat ini tapi ini off label, ya. Nah, artinya dokternya pun kalau misalnya off labelnya itu memang ada dalam buku kedokteran, ya, atau dalam jurnal atau apa gitu, ya. Nah, ataupun dalam pedoman penata laksanaan, dia juga aman, ya. Karena apa? Karena memang ada itu off label itu memang pernah ditulis gitu loh, ya, bukan karena dirinya sendiri. Tapi kalau dia mengada-ada dari dirinya sendiri, misalnya ya, misalnya kamu pakai paracetamol untuk COVID gitu, ya, paracetamol dipakai sebagai antivirus untuk COVID itu kan nggak sama sekali, nggak ada orang pakai kayak gitu, nggak ada di buku-buku, nggak ada di jurnal. Nah kalau dokternya itu nggak apa-apa lah saya pakai aja. Nah kalau pasiennya ada apa-apa dia harus tanggung jawab gitu, ngerti nggak? Ngerti Pak, ngerti. Ya. Nah ini kalau ada pertanyaan apa-apa nanti kita sampaikan malam ini aja ya dalam kuliah tamu itu ya. Oke. Siap, Terima Pak. kasih. Kita udahan dulu, kita istirahat Ya. dulu. Nanti kita ketemu lagi sebelum jam 7 ya. Oke, terima kasih ya.